Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soimatul Fadlilah. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Yang pertama yaitu biografi Al-Maraghi. Beliau memiliki nama lengkap Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im Al-Qadi Al-Maraghi. Nah, Al-Maraghi ini di sandang beliau dihubungkan dengan nama daerah atau kota kelahiran beliau, yaitu kota Al-Maragh. Ahmad Mustafa Al-Maraghi ini dilahirkan pada tahun 1883 Masehi atau 1300 Hijriah di daerah Al-Maragh, Provinsi Suhaj. Setelah Al-Maraghi ini menginjak usia sekolah, beliau dimasukkan oleh kedua orang tuanya ke madrasah di desanya untuk belajar Al-Quran. Karena beliau ini sangat cerdas, jadi pada umur 13 tahun itu beliau sudah menghafal seluruh ayat Al-Quran. Di samping itu juga beliau mempelajari ilmu tajwid dan dasar-dasar ilmu syariah sampai beliau ini menamatkan pendidikan tingkat menengah. Lalu kemudian beliau ini melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar di Universitas Al-Azhar. Nah, di universitas ini beliau ini banyak belajar tentang bahasa Arab, balaghah, tafsir, hadis, fikih, akhlak, dan ilmu falak, dan masih banyak lainnya. Di samping itu juga beliau mengikuti kuliah di Fakultas Darul Ulum. Di antaranya dosen yang mengajar di Al-Azhar dan Darul Ulum itu Muhammad Abduh, Muhammad Hasan Al-Adawi, Muhammad Bahis Al-Muti, dan sebagainya. Setelah beliau menamatkan pendidikannya di Al-Azhar, Al-Maraghi ini diangkat sebagai guru di beberapa sekolah menengah. Kemudian beliau menjadi direktur Sekolah Guru Al-Fayyum pada tahun 1916. Lalu diangkat sebagai dosen syariah di Sudan. Pada tahun 1920 beliau diangkat sebagai dosen bahasa Arab dan syariah di Darul Ulum sampai tahun 1940. Selain itu, beliau juga mengajar balaghah dan sejarah kebudayaan Islam di Fakultas Adab Universitas Al-Azhar. Pada usia 47 tahun, beliau itu dinobatkan sebagai guru besar Universitas Al-Azhar. Kemudian selain beliau ini mengajar di Al-Azhar dan Darul Ulum, Al-Maraghi juga aktif mengajar di perguruan Ma'had Tarbiyah Mu'allimat beberapa tahun lamanya, sampai beliau itu mendapatkan piagam tanda penghargaan dari Raja Mesir Al-Faruq. Pada tahun 1361 Hijriyah, beliau itu mendapatkan penghargaan itu. Piagam tersebut tertanggal pada 11/1 bulan 1 mungkin tahun 1361. Nah, pada tahun 1951 Masehi, sebelum beliau meninggal dunia, beliau juga masih mengajar dan masih dipercayakan menjadi direktur Madrasah Utsman Mahir Basya di Kairo sampai menjelang akhir hayatnya. Nah, Ahmad Mustafa Al-Maraghi meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 1952 Masehi di tempat kediamannya di
Hilwan dan dikuburkan di pemakaman keluarganya di Hilwan. Kira-kira itu 25 km setelah selatan kota Kairo. Nah, kegiatan Al-Maraghi dalam bidang tafsir itu sudah ditekuni sejak lama, yaitu sejak beliau itu mengajar di Universitas Al-Azhar. Namun penafsirannya itu belum dalam bentuk penafsiran yang sempurna, melainkan hanya beberapa ayat dari seluruh Al-Quran. Beliau itu baru bisa menyelesaikan tafsirnya selama 10 tahun, yaitu sejak tahun 1940. Nah, tafsir ini kemudian diberi nama Tafsir Al-Maraghi. Selanjutnya, latar belakang penulisan Tafsir Al-Maraghi. Dalam Muqaddimah Tafsir Al-Maraghi itu disebutkan latar belakang dari penulisan tafsir ini. Al-Maraghi mengatakan bahwa di masa Al-Maraghi hidup, orang-orang sering menyaksikan banyak kalangan yang cenderung memperluas cakrawala pengetahuan di bidang agama, apalagi dalam bidang tafsir Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ada dua faktor yang menjadi latar belakang ditulisnya Tafsir Al-Maraghi, yaitu yang pertama faktor eksternal. Beliau itu menerima banyak pertanyaan dari masyarakat yang terkait pada masalah tafsir. Apakah yang paling mudah dipahami dan paling bermanfaat bagi para pembacanya serta dapat dipelajari dalam masa yang singkat. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Faktor ini berasal dari Al-Maraghi sendiri yang mempunyai cita-cita untuk menjadi obor pengetahuan Islam, terutama di bidang tafsir. Maka dari itu beliau merasa berkewajiban untuk mengembangkan ilmu yang sudah dimilikinya. Kemudian metode dan corak tafsir Al-Maraghi. Nah, metode tafsir Al-Maraghi ini yaitu tahlili, yakni metode yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya berdasarkan urutan-urutan ayat atau surat dalam mushaf. Lalu coraknya itu adab al-ijtimai, yakni corak yang berorientasi pada kehidupan budaya dan kemasyarakatan serta diuraikan dengan bahasa yang indah dan menarik. Selanjutnya, metode penafsiran. Dalam tafsir Al-Maraghi itu menjelaskan berbagai metode yang beliau gunakan ketika menyusun tafsir Al-Maraghi ini. Di antaranya, yang pertama itu menyampaikan ayat-ayat di awal pembahasan. Yang kedua, penjelasan kata-kata. Yang ketiga, pengertian ayat secara ijmal. Yang keempat, asbabun nuzul. Yang kelima, mengesampingkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang keenam, gaya bahasa para mufasir. Yang ketujuh, pesatnya sarana komunikasi di masa modern. Yang kedelapan, seleksi terhadap kisah-kisah yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir. Yang terakhir itu jumlah juz tafsir ini. Lalu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari tafsir Al-Maraghi ini terdapat kosakata atau mufradat yang sulit. Terus yang kedua yang pertama itu terdapat kosakata atau mufradat yang sulit. Tetapi dalam kitab tafsir itu Al-Maraghi juga menjelaskan kosakata yang sulit itu sudah diartikan kosakata yang sulit itu. Terus yang kedua terdapat asbabun nuzul. Yang ketiga menggabungkan dengan ilmu pengetahuan sains. Yang keempat terdapat penjelasan ijmal dan penjelasan luas. Lalu untuk kekurangannya, menghilangkan ilmu pengetahuan seperti ilmu sharaf, balaghah, dan nahwu, agar orang-orang awam itu bisa membaca kitab tafsir ini. Jadi enggak cuma orang yang paham
ilmu sorof, balaghah dan nahwu aja. Jadi semua kalangan itu bisa membaca kitab tafsir ini. Yang terakhir yaitu kesimpulannya, tafsir Al-Maraghi adalah karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Nah, di mana tafsir ini disusun karena ingin memberikan kemudahan dalam pemahaman Al-Quran bagi masyarakat dengan penyajian yang begitu sistematis, gaya bahasa yang mudah dipahami, dan masalah-masalah yang dibahas itu benar-benar didukung dengan hujjah, bukti-bukti nyata, serta berbagai percobaan yang dilakukan. Dan beliau itu menafsirkan Al-Quran ini sesuai dengan tartibul mushaf, yaitu menafsirkan ayat dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dalam penafsiran ini beliau juga menggunakan metode tahlili atau analitis serta pendekatan nakli dan akli. Banyak sumber rujukan yang digunakan dalam penafsiran ini, sehingga mufasir ini juga memiliki kecenderungan dalam tafsir, dan kecenderungan tafsir ini adalah lughawi atau adabul ijtimai. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.